Shalom. Ada sukacita saudaraku. Tuhan kita baik, katakan amin. Kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Roh kami baik, jiwa kami baik, tubuh kami baik, semua karena pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa atas kami, kesehatan yang luar biasa atas kami, keluarga kami baik, bisnis kami baik, pelayanan kami baik, gereja kami baik. Kami bersyukur Bapak untuk pagi hari ini. Dan pagi ini kami mau meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kasih
Allah yang penuh kemuliaan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Oleh sebab itu hati kami bersyukur, sebab Engkau adalah jawaban atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berharap, sebab Engkau adalah kekuatan kami, sumber segalanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh, sandaran hidup kami, pengharapan kami, Kaulah segalanya. Jesus, 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 sumber pengharapan, sumber kekuatan. Jesus. Engkau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu,
tersedia bagiku, selamanya Kau. Sekali lagi, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berharap, berjalan bersama-Mu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kami tahu tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami, Tuhan. Tangan-Mu yang kuat selalu menuntun kami ke jalan yang baik. Kami tahu suatu situasi sekarang sulit, Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, tangan-Mu selalu menopang setiap kami. Tangan-Mu menuntun kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut dan kami tidak gentar, Tuhan. Nah, firman-Mu, Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan atas kami. Firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi kita di dalam ibadah online pada hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Biar Bapa dalam ibadah ini kami dikuatkan, kami diingatkan, kami dihiburkan, terlebih kami beroleh solusi di dalam pergumulan kami. Berbicaralah pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa. Maka itu Tuhan berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam masa pandemi ada satu yang dikatakan protokol kesehatan yang disebut 3M. Kita tahu kita harus menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Di dalam hal-hal rohani pun ada 3M, Bapak Ibu Saudara. Contohnya, kalau kita baca dulu di dalam Kejadian pasal 12, kita akan baca ayat yang pertama. Saya akan bacakan kepada saudara. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dan dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita tahu Abraham adalah disebut Bapak orang beriman karena Abraham adalah seorang yang memegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam memegang janji Tuhan kita melihat ada 3M di dalam hal ini, di mana Abraham memegang janji Tuhan dan Abraham dijadikan orang yang disebut Bapak orang beriman dan diberkati menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu, kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bahwa Abraham disebut Bapak beriman ketika dia melakukan 3M. Yang pertama, dia disuruh meninggalkan, M yang pertama, meninggalkan negerinya, meninggalkan leluhurnya, meninggalkan kebudayaannya, meninggalkan tradisinya. Di sini kita lihat Abraham harus meninggalkan segala sesuatu yang mengikat kehidupannya. Bapak Ibu, itu tidak mudah. Abraham bukan orang yang tidak berhasil. Abraham adalah orang kaya di negerinya, yaitu kota Haran. Bapak Ibu, Haran itu seperti Jakarta. Haran itu tempat yang besar. Tapi Tuhan mengatakan, keluar dari negerimu, ke negeri yang aku tunjukkan. Bapak Ibu, secara logik, secara pikiran manusia, di dalam situasi keadaan yang aman, tentram, semuanya serba kecukupan, lalu kita disuruh meninggalkan satu tempat untuk ke tempat yang tidak pasti, yang tidak tahu. Tentunya tidak semua orang mau. Dan juga pada saat itu umur Abraham 75 tahun. Bapak Ibu, Anda lihat, Abraham bukan orang yang menolak, bukan orang yang berpikir panjang, tapi dia hanya dengan iman. Dia percaya apa yang dari Tuhan, itu tidak pernah keliru. Jadi Abraham meninggalkan tempat di mana dia dilahirkan, tempat dia menjadi bertumbuh dewasa, tempat di mana dia boleh menjadi orang yang diberkati secara materi sebelum dia mengikut Tuhan. Bapak Ibu, di sini kita belajar juga kehidupan kekristenan. M yang pertama adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan kedagingan kita. Bapak leluhur itu menunjukkan kedagingan, bahwa kita harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13-14, diajarkan kita harus merendahkan diri dalam situasi-situasi yang sulit. Dikatakan dalam Tawarik itu, umat Tuhan duduk merenung, merendahkan diri dan berdoa, maka Tuhan menyingkirkan segala penyakit sampar, segala balapetaka, segala persoalannya, dan Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan. Jadi kita belajar meninggalkan itu, pertama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mematahkan kedagingan kita, membuang segala sesuatu yang membuat ganjalan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan orang yang dikatakan meninggalkan itu belajar menguduskan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan seutuhnya kehidupan kita dalam genggaman Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, Abraham melakukan hal itu dalam usia yang 75. Dia berjalan terus berjalan masuk ke Sikem, masuk sampai ke Mesir dan balik lagi. Anda perhatikan, apakah dia mendapat janjinya? Belum, Bapak Ibu Saudara. Umur 75 dijanjikan, suruh menghitung langit di mana bintang dia lihat. Nah, anaknya akan seperti itu, suruh melihat pasir di laut, bahwa anaknya akan keturunannya seperti itu. Tetapi selama dia mengikut dan berjalan, dia belum pernah terrealisasi janjinya. Umur 90, janji itu diulangi kembali. Abraham, dikatakan kamu harus sunat. Seluruh orang laki-laki di dalam rumahmu harus disunat. Itu janji dibaharui oleh Tuhan. Bayangin 15 tahun janjinya diperbaharui. Baru umur 100 mengandunglah Sarah. Bapak Ibu, kita lihat proses janji Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita sudah meninggalkan segala sesuatu yang menurut kita itu sangat memberatkan kita. Kedagingan, kekayaan, semua ada di dalam kehidupan Abraham, sudah dilepaskan. Tapi Tuhan belum menepatinya. Seolah-olah Tuhan lalai. Tidak, Bapak Ibu. Janji yang diberikan adalah janji seperti yang Tuhan mau, dan waktu adalah waktu Tuhan. Kita berjalan di dalam satu kronos, dari lahir sampai mati. Tapi dalam kronos itu ada kairos, kesempatan. Dan itu waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Maka itu kita tidak mengerti kapan dan bila mana jawaban itu datang dalam kehidupan setiap kita. Kita perlu meninggalkan
rumah atau negeri atau kedagingan kita seperti Abraham, meninggalkan segala sesuatu yang dianggap kenikmatan duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar meninggalkan itu untuk memperoleh apa yang Tuhan mau diberikan bagi kita. Anda pernah dengar seorang pengkhotbah terkenal dari China, John Sung, Bapak Ibu. Dia lulus dari luar negeri dengan predikat profesor. Dia punya gelar yang cukup bagus, ya, doktor, profesor, gelar yang cukup banyak. Ketika dalam perjalanan dia pulang di atas kapal, Tuhan berbicara kepada John Sung untuk meninggalkan semua profesinya. Dia dipanggil menjadi hambanya. Bapak Ibu Saudara, apakah dia lebih bagus seperti yang dianggapan dunia? Tidak, Bapak Ibu. Seketika itu juga ijazah dibuang di laut dan dia mulai melayani Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa itu satu kegilaan, sesuatu kebodohan. Tapi kehidupan kekristenan diajarkan meninggalkan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu M yang pertama yang dilakukan oleh Abraham. Yang kedua, setelah meninggalkan yang dikatakan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Abraham mengikuti Tuhan. M yang kedua adalah mengikuti. Mengikuti kehendak Tuhan, itu yang pertama berarti mempercayai seutuhnya. Orang Kristen, kita mempercayai Tuhan itu bukan cuma kalau kita diberkati. Mempercayai Tuhan kalau kita di dalam masalah. Tapi mempercayai Tuhan itu seutuhnya, apapun yang sedang terjadi, kita tetap mempercayai. Di dalam istilah bahasa Inggris ada kata-kata believe dan trust. Kita bukan cuma sekedar believe, tapi trust. Trust itu apa yang Tuhan mau dibuang, mau diapapun terserah Tuhan. Bukan sekedar believe, Bapak Ibu. Orang percaya belum tentu mempercayai. Maka itu kehidupan Kristenan pada akhir zaman ini, banyak orang percaya Tuhan, tapi sebetulnya belum mempercayai Tuhan. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari, boleh saya katakan mereka adalah orang-orang yang beragama, tapi mereka bukan orang bertuhan. Kenapa? Orang beragama aktif di gereja, rajin ke gereja, seolah-olah mengikuti Tuhan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Di dalam ibadah online, biasanya orang tidak serius dalam mengiring Tuhan. Kurang mau memperhatikan ibadah secara sungguh-sungguh. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Karena sesuatu seolah tidak menarik, apalagi dalam posisi yang sekarang mungkin dalam titik zenit atau titik nadir, dalam titik rendah atau titik atas, dalam situasi yang sulit atau dalam suatu kelimpahan. Saat ini banyak orang mengalami ujian. Jadi COVID itu menguji iman kita juga. Apakah dengan tidak ibadah di gereja, apakah kita masih mencari Tuhan? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Dalam suasana yang enak saja, banyak orang Kristen tidak mempercayai Tuhan seutuhnya. Dalam ibadah, suasana ibadah, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kemajuan teknologi, di mana berangkat ke gereja sekarang tidak pakai Alkitab, hanya pakai handphone. Tetapi Bapak Ibu Saudara ketika membuka handphone, tidak serius membaca Alkitab, tidak serius membaca ayat-ayat di dalam handphone itu. Tapi mereka bisa membuka WhatsApp, membuka yang lain-lainnya. Karena apa? Orang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang selalu sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan itu berarti orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan didengarkan, diambil hikmahnya, diambil maknanya. Kalau dia ditegur, dia berubah. Kalau dia dihiburkan, dia yakin penghiburan dari Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu, cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan itu kita nggak bisa mengerti. Tapi dengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita mendapat sesuatu yang kita anggap tantangan yang mungkin tak bisa kita atasi. Kita mulai frustrasi. Tapi ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, maka ada kekuatan luar biasa. Kekuatan yang tak bisa kita pikirkan, itu datang begitu kuatnya, memberikan kita mampu berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengikuti itu berarti mempercayai. Mengikuti itu berarti mendengarkan. Kata-kata dalam bahasa Yunani, hopako, atau ketaatan kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, satu-satunya adalah belajar untuk mendengarkan dan mempercayainya. Mendengarkan seperti seorang budak yang diutus oleh seorang tuan. Bapak Ibu, budak itu rela mati. Tuannya suruh apa dia pasti ikuti dengan sungguh-sungguh. Ada satu
dalam kitab apokrifa atau kitab yang tidak bisa dikatakan kekristenan, itu di luar kekristenan, di luar kanonika. Apokrifa itu menjelaskan bahwa murid-murid Tuhan disuruh Tuhan mengambil batu sekuat dia mampu ngangkat. Semuanya ambil gede-gede, ada sebesar bola, ada yang lebih gede lagi. Petrus mengatakan yang penting batu sebesar genggaman tangan dia bawa. Yesus ajak murid-muridnya naik ke atas gunung yang tinggi. Mungkin itu Gunung Tabor, mungkin itu Hermon. Naiklah dia ke atas Tuhan Yesus. Sepanjang hari, dari pagi sampai malam, Tuhan Yesus tidak ajak turun gunung. Tapi ketika siang hari, Bapak Ibu Saudara, mereka semua lapar. Batu yang ditaruh dipegang itu disuruh taruh di pahanya dan dirubahlah menjadi roti. Dan mereka bisa makan dari roti yang dibuat Tuhan dari batu itu. Petrus hanya segenggam. Rotinya cuma segenggam, Bapak Ibu. Sekali makan habis. Wah, dia mau minta nggak bisa. Teman-temannya semua puas makan dengan roti yang ada. 3 bulan kemudian, Tuhan Yesus ajak lagi, Bapak Ibu. Ayo murid-muridku naik ke atas gunung. Tidak ada ajaran yang dikata, tidak ada ajakan Tuhan untuk membawa batu. Maka murid-murid Tuhan tidak membawa batu. Petrus membawa batu sendirian. Batu gede sebesar bola dia bawa. Dia bilang, kamu nggak bawa batu? Awas kalau jadi roti jangan minta. Singkat cerita Bapak Ibu, sampai di atas gunung, Yesus katakan, taruh di atas paha batu. Tidak ada kata-kata itu. Petrus lihat Yesus tidak mengubah batu menjadi roti. Dan disitulah kekecewaan. Bapak Ibu, belajar kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan selalu berbicara tepat pada waktunya. Berbicara untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa M yang kedua adalah mengikuti. Mengikuti itu adalah mempercayai. Mengikut itu mendengarkan. Petrus tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Petrus hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Kadang-kadang dalam hidup kita pun demikian. Ada firman yang mungkin menegur kita. Kita beranggapan pendeta sentimen. Mendengarkan khotbah yang mungkin berbicara hal-hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, kita mulai menjadi bosan. Bapak Ibu, dalam kitab, kalau ada baca di dalam Taurat, ada yang namanya kitab ulangan. Berarti kitab ulangan itu adalah hal-hal yang sama diulang kembali. Kenapa? Ada hal-hal yang penting yang perlu diulang di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan untuk mengingat kembali firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada firman Tuhan yang terulang di dalam diri Anda, biarlah Anda mengingat kembali apa maunya Tuhan untuk Anda lakukan. Kadang-kadang berulang-ulang Tuhan mengingatkan kita. Berulang-ulang Tuhan membawa kita ke penghiburan. Berulang-ulang Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita harus pegang itu. Karena apa? Janji Tuhan nggak pernah keliru. Yang selanjutnya, bahwa mengikut Tuhan itu melakukan. Melakukan apa? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda percayai? Lakukan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini, kadang-kadang saya melihat banyak orang. Ada orang yang kaya, semakin pelitnya luar biasa. Tapi ada orang yang sederhana, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di mana-mana. Beberapa orang yang saya ikut melayani menjadi istilahnya, ya dikatakan kelompok mereka untuk berbagi yang disebut sembako, makanan-makanan atau pakaian-pakaian untuk orang yang mengalami bencana, untuk orang yang mengalami kena COVID. Saya lihat itu kebanyakan mereka dari orang-orang yang kelasnya cuma menengah, yang dikatakan tidak terlalu tinggi banget, yang terlalu kaya kadang-kadang tutup mata. Jadi saya melihat di sini ada banyak hal. Semakin diberkati, ada orang yang semakin lupa bahwa dia harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berarti melakukan firman, seperti dikatakan dalam Matius pasal yang ke-25, kalau Anda baca di dalam M44 dan seterusnya, dikatakan orang-orang Kristen pada akhir zaman, atau cerita tentang penghakiman terakhir, dikatakan orang kaya itu harus membagikan kepada orang yang miskin. Kenapa? Tuhan mengatakan, kalau kamu memberikan kepada orang-orang yang paling miskin di sekitarmu, paling hina di sekitarmu, engkau berbuat untuk aku. Anda bisa baca di dalam Matius 25 nanti, sepulang Anda bisa buka dan Anda baca dan Anda renungkan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara dipakai oleh orang-orang beragama lain, di mana seorang anak tetangga kita, agama tetangga kita itu mengatakan bahwa itu ajaran Kristen yang ditekankan untuk kita melakukan, menjadi orang membagi berkat di tengah-tengah kesusahan, membagi berkat untuk orang-orang yang dalam
kesulitan saat ini. Mengikuti Tuhan itu menjadi pelaku firman. Bukan cuma sekedar menjadi slogan, bukan cuma sekedar ditulis di dalam tembok-tembok rumah. Bapak Ibu, firman Tuhan belajar kita lakukan. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang yang Tuhan kehendaki itu sering berbeda dengan kehendak kita. Yang Tuhan mau kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan kita. Bapak Ibu Saudara, sering kita tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita untuk kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, M yang kedua di situ mengikuti. Kita belajar meninggalkan segala sesuatu, yaitu negeri kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meninggalkan leluhur kita, artinya kedagingan kita harus buang dan patahkan semuanya. Bahkan dikatakan membuang tradisi kebudayaan yang tidak benar, Bapak Ibu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, M yang ketiga itu mengajarkan bahwa Abraham adalah orang yang patut kita contoh, walaupun kadang-kadang kita sering lengah. M yang ketiga adalah mezbah. Bapak Ibu, Abraham begitu berangkat dari rumahnya, dia membuat mezbah dahulu, memotong korban, dicuci, dibakar sampai habis, dia berdoa dan dia baru berjalan. Sampai di satu tempat, dia pun membuat mezbah kembali. Bapak Ibu, di sini ada satu gambaran yang perlu kita ambil. Mezbah itu menggambarkan adanya penyembahan kepada Tuhan, di mana Abraham memiliki hidup di dalam penyembahan. Penyembahan itu bukan berarti kita di dalam kamar berdoa tidak keluar-keluar, bukan. Penyembahan itu adalah sesuatu mengingat akan Tuhan dimanapun dia berada. Bisa dia melalui pengorbanan seperti zaman Abraham memotong domba, memotong sapi, memotong apa saja zaman itu. Yang penting pertama mengagungkan Tuhan. Tuhan disembah. Kalau kita zaman sekarang mulai dalam penyembahan di dalam doa, membaca firman, mungkin puji-pujian, Bapak Ibu Saudara, kita mengagungkan Dia. Dan bukan cuma itu. Mezbah itu juga menggambarkan satu kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian di mana setiap orang berjalan akan tahu ada satu batu yang ditumpuk, di sini ada orang yang menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan kekristenan tidak perlu berbicara, tapi orang bisa melihat kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita adalah anak-anak orang percaya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Apakah mereka melihat kita sebagai orang percaya Tuhan, atau kita sebagai orang yang semakin jauh dari Tuhan? Di tengah-tengah COVID, ada banyak orang mulai tidak suka ibadah, Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu ada satu jemaat Tuhan mengatakan pada saya, sekarang anak-anak semua kalau hari Minggu tidak mau ibadah online. Dia lebih senang main golf, lebih senang naik sepeda, sampai pulang malam. Jadi hari Minggu adalah hari bagi mereka beria-ria dan bukan lagi seperti dulu mereka beribadah. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, mereka tidak punya mezbah. Dan ujung-ujungnya salah satu anak perempuannya yang sekolah di luar negeri punya program S2, dia sangat gajinya besar. Lalu dia mengatakan, saya akan menikah, tapi saya tidak mau diberkati di gereja. Dia mau menikah di luar negeri dengan orang yang tidak seiman. Bapak Ibu, di sini kita melihat, mezbah itu bukan cuma sekedar doa. Mezbah itu bukan cuma kesombongan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah 1 tahun 5-6 kali. Atau Anda berbicara, aku satu hari kalau doa bisa 30 jam. Bapak Ibu, satu hari 30 jam, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kelihatan bohongnya. Jadi orang Kristen, satu perkara hubungan dengan Tuhan itu merupakan mezbah dalam kehidupan kita. Hubungan dengan Tuhan merupakan keeratan kita dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, kalau anak dengan Bapa tidak punya hubungan yang erat, maka akan terjadi sengketa yang luar biasa. Anda lihat zaman sekarang, anak-anak mulai menuntut orang tuanya, memperadilkan orang tuanya. Ya, di Surabaya, Bapak Ibu Saudara, bapak dengan anak berebut tentang satu yang dikatakan warisan dan sebagainya. Di Cianjur, di Sukabumi, di Tasikmalaya, ibunya sudah renta, diperadilkan, dimasukkan ke pengadilan, dituntut. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena satu perkara, keakraban, kedekatan, hubungan tidak ada. Demikian pula kita dengan Tuhan.
Kalau kita tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengkhianati Tuhan. Kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan mengecewakan Tuhan. Bahkan kita mungkin bisa mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini mezbah adalah lambang kesaksian. Mezbah menggambarkan satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mezbah itu juga dikatakan di sini ada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya mezbah, Anda pasti berkorban. Korban itu harus mati. Korban itu adalah domba yang diserahkan, itu berapa harganya, Bapak Ibu. Zaman itu sesuai dengan status sosial mereka. Kalau orang miskin bisa pakai burung terkuku, ya, burung dara. Yang lebih kaya sedikit bisa pakai domba, ya, kambing. Yang lebih kaya lagi pakai sapi, Bapak Ibu. Waktu itu belum ada yang disebut penebusan dari darah Yesus. Jadi pemotongan hewan selalu dilakukan untuk menyelesaikan hukum dosa. Setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, domba, burung, semua tidak dilakukan lagi karena Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa setiap manusia yang percaya kepada Dia. Nah, jadi Bapak Ibu, ada pengorbanan. Kalau Anda mau mengiring Tuhan, kadang-kadang ada pengorbanan. Pengorbanan yang pertama, mungkin Anda dianggap bodoh oleh orang dunia. Pengorbanan yang kedua, mungkin Anda bisa direndahkan oleh orang lain, ya, melalui hinaan, melalui apa-apa saja. Seolah-olah kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pengorbanan yang lain adalah Anda bisa mengorbankan waktu Anda untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini banyak orang merasa bangga kalau dia sudah tidak melayani Tuhan. Saya ketemu beberapa orang, dia mengatakan, "Pak, saya bersyukur kalau hari ini aku sudah tidak menjadi penatua di gereja. Aku bebas." Bapak Ibu, itu salah besar. Kalau orang sudah melayani Tuhan, bukan karena status penatua, bukan karena diangkat oleh gereja. Melayani Tuhan, di luar gereja pun kita bisa melayani. Dimanapun Anda bisa melayani. Sesuatu yang Anda korbankan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan tidak pernah, istilahnya, tidak dikatakan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, segala perbuatan yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya ada sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang untuk kita. Sering orang Kristen dibutakan oleh iblis, di mana kita hanya melihat kebutuhan kita hanya mengejar materi yang ada di sekitar kita. Akibatnya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang, mungkin dia seorang hamba Tuhan, mungkin dia seorang pendeta, tapi kehidupan pelayanannya tertuju kepada materi yang dikejar. Sampai akhirnya pelayanan itu menjadi industri. Pelayanan itu menjadi satu yang dikatakan job untuk mendapatkan sesuatu. Akibatnya dia kemas dengan marketing yang bagus. Untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang dia harapkan. Bapak Ibu, dikatakan di sini korban itu adalah kita melakukan satu perbuatan. Mungkin kita nggak mendapat apa-apa di mata manusia, tapi Tuhan mencatat segala pengorbanan kita. Bahkan di dalam pengorbanan itu, Bapak Ibu, digambarkan tubuh daripada binatang itu dibakar sampai hangus, sampai habis. Tidak ada satu identitas yang jelas, tidak ada sesuatu yang kelihatan karena dibakar sampai habis, lemak-lemaknya habis. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa kehidupan kekristenan, kita belajar semakin hari semakin mematikan diri kita, identitas diri kita itu semuanya tidak perlu kita sombong-sombongkan. Berapa banyak sekarang orang mulai menyombongkan diri, membeli gelar, membeli apa dengan tujuan untuk supaya dia prestis mereka naik. Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat hatimu di dalam kau berani berkorban untuk Tuhan. Biarlah engkau dan saya belajar untuk bisa berkorban untuk Tuhan. Bapak Ibu, ada satu saksian di mana saya pernah melayani satu gereja di Jakarta. Selesai ibadah, ada seorang ibu itu sangat kaya. Dari gereja itu jemaatnya, dia yang paling kaya, Bapak Ibu. Karena satu, model dari baju, dari rambut, dari segala perhiasan yang dia pakai, dan juga mobil yang dia pakai. Mobil mewah, paling mewah di antara jemaat yang ada. Nah, Bapak Ibu, ketika selesai ibadah, salam, dia nggak mau salaman sampai selesai. Dia bertanya sama saya setelah selesai, dia salaman sama saya, dia tanya, "Pak, Bapak harus jujur." Bapak jawab saya, "Tidak boleh bela, tidak boleh Bapak
istilahnya menyalahkan yang satu, membela yang satu. Bapak harus jujur. Iya apa Ibu? Ada pendeta ini pinter, masih muda, kaya. Dia khotbahnya begini, benar apa tidak Pak? Khotbah gimana Bu? Ya khotbah begini, Bapak Ibu Saudara, kalau memberi persembahan untuk Tuhan, jangan 2.000 perak. Karena itu seperti orang memberikan tukang parkir. Waktu itu parkir masih 2.000 Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, dia tanya ibu itu sama saya, apa ini benar? Saya diam, saya tidak jawab dulu sebentar, lalu saya jawab, Ibu, kalau saya katakan seperti ibu memberikan 2.000 itu salah. Karena ibu naik mobil mewah, ibu sangat diberkati, 2.000 benar kata pendeta itu. Tapi kalau seperti opung-opung yang berdiri di sana menunggu Kopaja, waktu itu ada Kopaja, menunggu Kopaja lewat, pendeta itu salah. Nah, ya begitu. Wah, kalau saya itu masih beri, dia sombong lah, dia menunjukkan kalau dia. Saya bilang saya nggak tanya ibu kan tanya jawabannya. Saya cuma beri ilustrasi. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang menuntut seperti itu. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau tidak dewasa imannya memberikan persembahan tidak gede. Kalau orang dewasa imannya memberi persembahannya gede. Tidak juga, karena materi kebutuhan orang itu juga, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan kebutuhan yang mungkin ya dikatakan sangat-sangat mepet. Nggak mungkin dia bisa memberi persembahan yang besar, apalagi kalau gajinya nggak besar. Nah, Bapak Ibu, saya katakan sama ibu ini, ada satu ilustrasi, saya bilang itu. Ilustrasi apa Pak? Saya di Surabaya. Rumah saya itu waktu itu kalau orang Surabaya tahu, di daerah Kaliondo Bapak Ibu ya, itu pergi mau menuju ke namanya THR, ke Semua Bangsa. Bapak Ibu Saudara, itu suara speakernya aja kadang-kadang kalau bunyi dengar di rumah saya. Kalau dari jauh kelihatan itu ada tiang bendera yang dari jauh kelihatan. Saya tawar becak, Cak, ke THR berapa? Dia bilang, oh 3.000. Dia bilang, wah 3.000 mahal, deket aja mahal. Oh mahal banget, 2.000. Dia bilang, itu tukang becak ini orang Madura bilang begini, Pak, kelihatan itu belum tentu dekat. Bulan itu kelihatan tapi jauh katanya. Kurang ajar banget itu Madura. Saya jalan aja. Nggak berapa lama dipanggil saya, balik, mau 2.000 katanya. Lu kesini masa gua balik-balik. Akhirnya dia jemput saya naik ke atas becak. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Becak di Surabaya itu tinggi-tinggi. Dikasih karet di bawahnya bisa bunyi ngeheng gitu. Kalau semakin kencang semakin bunyi suaranya. Oh dia kencang sekali. Saya bilang, Cak pelan-pelan. Tak kalau jatuh gimana? Kenapa saya bilang begitu? Karena orang tua saya, mama saya jatuh dari becak, telinganya jadi sampai tua nggak bisa dengar. Umur 50 jatuh dari becak sampai meninggal, telinganya nggak dengar. Kenapa? Menurut dokter gendangannya tertutup dengan darah kiri kanan, nggak bisa dengar. Nah, saya bilang pelan-pelan Cak, kalau jatuh gimana? Lalu dia ngomong begini Bapak Ibu Saudara, sampean itu cerewet, sudah bayar 2.000 minta selamat. Bapak Ibu, Tuhan pun begitu, tidak mengatakan bahwa kalau 2.000 selamat, kalau 3.000 kalau 3.000 selamat, kalau 2.000 nggak selamat, bukan begitu. Tuhan itu melihat hati Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengorbanan itu adalah ketulusan Anda ketika melakukan kebenaran firman Tuhan. Pengorbanan itu mungkin Anda sedang dihina, tapi Anda tahu Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup Anda. Kadang-kadang kedagingan kita selalu berontak. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam ibadah online ini, apakah kita mau melakukan 3M? Memegang janji Allah. Tuhan akan menjadikan kita bangsa yang besar. Tuhan akan mengangkat kita seperti Abraham. Dari kecil sampai menjadi besar, sampai menjadi luar biasa, menjadi bapa orang beriman. Menjadi saksi bagi dunia. Bapak Ibu, lakukan 3M. Mengikuti. Dengan cara mempercayai, dengan cara mendengarkan, dengan cara melakukan firman Tuhan. Kita mengikuti Tuhan dengan meninggalkan, belajar merendahkan diri, mematahkan kedagingan, segala hal-hal yang tidak sesuai. Kita buang, kita belajar mengikuti Tuhan. Kita belajar meninggalkan yang tidak benar. Lalu yang terakhir, mesbah. Kita belajar untuk terus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum bekerja, sepulang bekerja, bahkan di tempat pekerjaan kita lakukan hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi, engkau dengan Bapa di surga. Entah dengan pujian, dengan membaca firman, dengan doa, Anda bisa melakukan
untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kita belajar untuk ada kesaksian dari kehidupanmu yang melekat dengan Tuhan. Engkau akan menjadi saksi bagi dunia, menjadi orang sekitarmu, dalam keluargamu. Engkau akan dilihat bahwa engkau adalah orang yang dicintai Tuhan, bahwa engkau adalah orang yang diberkati Tuhan, bahwa engkau adalah orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lakukan 3M. Di tengah-tengah kita memegang janji Tuhan. Saya tidak tahu masalah Anda hari ini. Entah karena pekerjaan Anda ter-PHK saat ini, karena COVID Anda mengalami pekerjaan Anda tergusur. Bapak Ibu, percayalah Tuhan bisa membukakan cara-cara yang baru. Tuhan membukakan jalan yang baru. Ada banyak orang mengatakan, Pak, aku mengalami susah. Tapi ada orang mengatakan dengan COVID ini aku semakin diberkati. Jadi Bapak Ibu, kita belajar. Kita belajar untuk melakukan 3M. Ya, ada mungkin yang saat ini sedang mungkin kena COVID. Anda nggak perlu takut. Belajar mendengarkan firman Tuhan, pegang janji Allah. Tuhan mengatakan kalau penyakitmu tidak akan membawa kematian, yakini itu. Karena apa? Yang membuat kematian cuma Tuhan, bukan COVID. Jadi Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan penyembuhmu, tabibmu, pegang janji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini dalam ibadah online, pada hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami harus memegang janji Allah. Seperti Abraham, di tengah-tengah situasi kenyamanan, Tuhan panggil meninggalkan negerinya, dan dia belajar untuk memegang janji Tuhan melalui 3M. Dia mengikuti Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau lakukan. Terlebih Bapak, dia belajar untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia ingin meninggalkan sesuatu yang menghambat hubungan dengan Tuhan. Walaupun Abraham kadang-kadang gagal, kami pun sering gagal, tapi kami belajar untuk mengikuti Engkau, meninggalkan yang tidak benar. Kami mau membangun mezbah, Bapak. Biar kami menjadi saksi kepada dunia. Orang melihat kami memuliakan Tuhan. Orang melihat kami mengagungkan Tuhan. Maka itu Bapak, berkati akan setiap kami. Berkati anak-anak-Mu yang di dalam permasalahan, pergumulan. Tuhan adalah jawaban yang pasti. Yang sakit ditahirkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kesulitan ekonomi dipulihkan oleh Bapa di surga. Kami meyakini Tuhan, orang yang berpegang kepada janji Allah tidak pernah dikecewakan. Berkati akan Bapak Gembala, Bapak Marsudi, berkati para penatua, berkati para hamba-hamba Tuhan, para pengerja yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati semuanya, seluruh jemaat-Mu dari GBI Sungai Yordan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami ucap syukur untuk hadirat Tuhan, untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau terus menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami ucap syukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Andrew Jinarko Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan, dimanapun beliau berada, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan biarlah terus meratakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ibadah online hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karuniaku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteraku. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus yang terus menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan sepenuhnya dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat kita katakan, amin.